Bismillah.
aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi ususan sana wa karamar wa aswana ali sana la sana lo sayyid Fatimah Zahra zakati jirani wa dalim syafi'i nabi maliki hambali nabi rafi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayna mahajirah malisa pakai qaddama madwali wali yasuri wa puru ajmain sumaila ruhahi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarham wa yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilil imamil muallifi rahimahullahu taala wa daman naf'a ulum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 99 ya. Faron wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi insadi syi'ri allazi fihi raddu alal kufari au hikmatun au hasun alal makarimil akhlaq wa yanha amma fihi didzalik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u li Hasan ibn Sabit radhiyallahu anhu minbaran fil masjidi yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kuffara Quraisy. Wa dakhala Umar radhiyallahu anhu marratan fil masjid wa wajada Hasanan radhiyallahu an yunsidu fihi falahizahu Umar radhiyallahu anhu faqala lahu Hasan ma laka laqad ansadtu fihi baina yaday man huwa khairun minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataraka Umaru radhiyallahu anhuma wa qala nabiga al-judi ansaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa an yaminihi la khaira fi khilmin iza lam yakun lahu biwaridin tuhmi sopuhu ayyakdira wala khaira fi jahlin iza lam yakun lahu halimun iza ma auradal amru asdara. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah masjidnya, kehormatan masjid itu ya. Paron ini satu cabang masalah. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yurafisu fi insadi syi'ri. Ya, Rasulullah memberikan kelonggaran ya untuk membacakan syair tuh ya. Allazi fihi raddu alal kufari, yang isinya daripada bait syair itu untuk menolak orang-orang kafir ya, mengecilkan orang kafir gitu ya. Au hikmatin, atau juga ya. Nah, syair-syair itu mengandung hikmah ya, au hasin ala makarimil akhlak, atau juga sihirnya mengandung daripada anjuran-anjuran untuk akhlak yang baik katanya. Nah, wayanha amma fihi diduzalika, dan Nabi melarang daripada syair ya lawanan yang seperti itu ya. Jadi kalau bukan untuk ya, ya mengecilkan orang kafir, atau juga ada hikmah atau anjuran-anjuran untuk ya akhlak-akhlak yang baik, nah itu nggak dikasih ya, dilarang. Kalau buat ya akhlak yang baik itu boleh kita ya.
Wa kana Rasulullah sallam yad'u li Hasan bin Sabit radhiyallahu an mimbaran fil masjid, dan adalah Rasulullah sallam itu meletakkan mimbar buat Hasan bin Sabit radhiyallahu an fil masjid, di masjid. Jadi Rasulullah bikinin tuh ya mimbar buat si Hasan nih, karena Hasan ya orang yang tukang baca syair-syairan gitu ya di masjid. Yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufar Quraisy, yaitu memuji-muji ya dari orang kafir Quraisy ya gitu ya. Tas orang ya kafir tuh ya gitu muji Rasulullah tuh ya gitu. Wadakhala Umar radhiyallahu anhu maratan fil masjid, maka Sayyidina Umar masuk pada suatu waktu dimasuk ke masjid, bahwa jadah Hasanan radhiyallahu an yunsidu fihi, maka didapatin si Hasan itu lagi membawakan syair, lagi membacakan syair tuh. Fala kizahu Umar radhiyallahu an, maka melirik ya si Umar tuh ngeliatin. Faqala lahu, maka kata si Hasan, malaka ngapa loh gitu. Ya ngeliatin gua gitu ya. Laqad ansattu fihi baina yadi man huwa khairun minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya saya membacakan syair-syairan ini di hadapan orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu Rasulullah ya. Gua baca nih syair depan Rasulullah ya, ngapa lo gitu ya. Nah, kata si Hasan, fatarakahu Umaru radhiyallahu anhuma, maka Sayyidina Umar tinggal dah tuh ya, nggak berani di ngelarang gitu ya. Waqala Nabi al-Judi, berkata Nabi al-Judi, ansattu Rasulullah sallam wa ana an yaminihi, saya bacakan syair ya kepada Rasulullah sallam, sedangkan saya ada di sebelah kanannya Rasulullah. Ya, apaan tuh syairan dibaca? La khaira fi khilmin iza lam yakun lahu wiwadiril tuhmi sofuhu ayyakdira. Ya, kata si Nabi la khaira fi hilmin, tidak ada kebaikan dalam si hilim nih, orang yang hilim ya, jauh marah. Ilam yakun lahu, ya jika tidak ada bagi dia tuh orang itu ya, bahwa ridatu khumi sopuhu, yaitu ya gitu apa tuh ya, bait-bait syair tuh tuhmi sopuhu, yaitu yang menjaga memelihara ke apa tuh ya kebersihannya, ayak dira, itu membuat dari ya keruh ya. Jadi nggak ada kebaikannya kehiliman itu kalau sekiranya ya tidak bisa menjaga kekeruhan gitu ya. Nah, wala khaira fi jahlin, enggak ada kebaikan pada orang bodoh, pada kebodohan, iza lam yakun lahu halimun, ya kalau enggak ada rasa hilim katanya. Iza ma auradal amra asdara, ya apabila ya datang suatu masalah ya yang dikemukakannya tuh gitu ya. Jadi kalau enggak ada kebaikan tuh dalam kejahilan ya, kebodohan, kalau enggak ada hilim gitu ya. Jadi ya terhadap orang-orang yang bodoh yaitu mesti hilim kita ya, jangan buru-buru kesel marah gitu katanya. Nah itu ya. Kangka lali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ajidda ya, kata Rasulullah sallam tuh ajidda ya, bagus tuh gitu. La yupaddidu faukuka marrataini, jangan ya kamu ya ya yupaddidu ya faukuka tuh ya, jangan kamu mengucapkan lagi ya kedua kalinya. Qala Ya'la bin Asraf, kata Ya'la bin Asraf ya, laqad ra'aituhu ba'da mi'ati wa isrina sanatan, sungguhnya saya lihat tuh dia tuh ya si Nabi gitu ya sesudah 120 tahun ya, wa inna asnanahu kal mibrah ya, bahwa di punya giginya itu kayak ya mibrah ya, kayak apa tuh rautan gitu ya. Nah, wa kana Buraidah radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Buraidah radhiyallahu an bilang ya, A'ana Jibril alaihi salam Hasan bin Sabit radhiyallahu an hina madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'ina baitan. Ya, kata Buraidah radhiyallahu an, malaikat Jibril membantu si Hasan bin Sabit radhiyallahu an ketika dia memuji-muji Rasulullah, yaitu dengan 70 bait itu ya, dibantuin sama ya malaikat Jibril tuh ya, bait-bait yang ya diucapkannya tuh untuk memuji Rasulullah gitu.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi dzikri asya'a min amril jahiliyah fil masjidi, dan adalah Rasulullah SAW itu memberikan kelonggaran rusa untuk menyebutkan sesuatu daripada urusan orang-orang jahiliyah ya di masjid. Artinya menceritakan tuh orang jahiliyah gitu ya di masjid, nggak apa-apa baca sejarah ya gitu ya, sejarah Israiliyat gitu ya. Nah itu Rasulullah nggak larang, jadi kesempatan tuh. Warubama tabas sama ma'a ashabihi, ya barangkali ya sewaktu-waktu Rasulullah tuh tersenyum ya bersama sahabat-sahabatnya. Iza tabassamu ya apabila mereka tersenyum, taklifan lihawatirihim, karena menyenangkan ya hati mereka gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda ya kullu kalamin fil masjidi lagun, ya setiap kata-kata tuh ya ucapan-ucapan di masjid itu adalah laghah ya, enggak ada nilainya. Illa al-Qur'ana, kecuali Quran, wa zikrullah ta'ala, dan zikir kepada Allah Ta'ala, wa mas'alatan an khairin au itatuhu, ya itu pertanyaan atau permintaan permohonan yang baik atau juga pemberiannya. Nah itu yang bagus tuh ya, kalau omongan-omongan yang lain di masjid nggak ada artinya ya lakoh. Nah kecuali baca Quran, zikir ya, atau satu pertanyaan-pertanyaan yang bagus dah ya gitu ya. Nah itu ya ada nilainya di masjid itu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalqi fil masjidi wa dian ihdarijlaihi alal ukhra, dan adalah Rasulullah SAW tuh celentang ya di masjid, dan dia meletakkan salah satu kedua kakinya itu di yang lainnya. Jadi kakinya yang satu didiriin, yang satu di ya sebelahnya gitu ya, kayak gitu dah gitu. Nah gitu kan, kaki bari tiduran gitu ya. Nah itu Rasulullah begitu katanya. Ya. Wa kana yanha ghairahu an fi'li zalika, dan Rasulullah larang yang lainnya berbuat seperti itu ya, dia kasih gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, iza wajada ahadukum qumlatan wa huwa yusalli falyasirha ya hatta yusalliha wala yulqiha fil masjidi ya. Kata Rasulullah SAW katanya, iza wajada ahadukum kumlatan, apabila seorang dapetin di masjid itu kumlah tuh ya kutu ya, atau serangga kecil dah ya gitu, anil ya gitu ya. Kumlah wa huwa yusalli, sedangkan dia lagi salat, fal yasirha ya gitu, maka yarin aja diminin salah ya, jadi yarin itu ya, hatta yusalliha, sampai dia salat. Wala yulqiha fil masjidi, jangan dilemparin taruh di masjid, nggak boleh ya, ada serangga ada apa gitu ya, lagi sholat nih biarin aja dah, ntar kalau mau habis sholat dan baru buang keluar, jangan di masjid, karena kalau ditaruh di masjid nanti dimati ya, berarti jadi ada bangke gitu ya. Ini nggak boleh kita apa tuh binatang-binatang yang apa tuh kiranya bakal mati di masjid itu, nggak boleh, kayak capung dah gitu ya. Iya laron atau itu gitu kan, capung kita bawa, kita tangkap dari luar, kita taruh di masjid gitu kan, dia bakal mati tuh. Iya jangan gitu ya, nggak boleh itu ya. Nah meskipun tuh capung kan nggak najis ya, nggak ada darahnya ya gitu ya, tapi nggak boleh ya, semut pada tuh nah gitu ya. Nah kita bawa dari luar, kita masukin ke masjid, nah itu nggak boleh gitu ya. Kalau emang semut ada di masjid sih biarin aja gitu ya. Kalau perlu kita buang keluar ya kita sapuin keluar gitu. Nah itu ya. Nah ya artinya wasayati ya gitu, piba bisurati sholah, dan akan datang nanti penjelasan dalam bab syarat sholat ya. Anak Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kana yudfinul kumlah ya. Ibnu Mas'ud itu ya memendam ya kumlah tuh ya, tadi kutu tuh fi khasaya il masjidi, di batu-batu di kerikil-kerikil masjid tuh Ibnu Mas'ud tuh ya. Nah ya dipendam situ. Wa yaqulu, Rasulullah bilang,
alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata, ya bukankah ya kami jadikan bumi itu kifatan ya untuk sebagai ya menutup ahya'an wa amwata bagi orang yang mati dan orang yang hidup dan mati ya gitu. Wa kana Umar radhiyallahu an iza dakhala al-masjidal haram aw baital muqaddis yaqulu. Adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an apabila dia masuk ke Masjidil Haram atau Baitul Muqaddas yaqulu dibilang labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang untuk mengunjungi engkau ya Allah. Wa kana Rasulullah sallam ya'muru biwad'il hasa fil masjidi. Rasulullah perintahkan untuk meletakkan tuh hasa kerikil ya di masjid. Wa yaqulu, dan Rasulullah bilang huwa aghfaru lin nuhamati wa alyanu lil mauti, ya kerikil itu untuk menutupin kalau ada nuhamah ya, kalau ada reak, ada yang buang reak dan tutupin dengan kerikil gitu ya, atau juga untuk apa wa alyan minal mauti, dan kerikil itu lebih lembut ya, artinya buat orang yang nginjaknya. Jadi Rasulullah boleh itu bawa kerikil gitu ke masjid ya, karena buat nutupin kalau ada yang buang ludah reak gitu, nah tutupin pakai kerikil-kerikil gitu, dan juga enak diinjaknya. Ini kerikil-kerikil yang apa nih ya, kayak pasir kasar dikit gitu ya, bukan kerikil yang tajam-tajam gitu ya. Nah kan enak tuh injak ya, dulu kan belum ada ubin gitu ya, dulu Masjidil Haram belum ada ubin ya, zaman Rasulullah tuh ya belum ada ubin, jadi nggak diubinin ya, kayak pasir aja gitu ya. Nah, gitu rukuk sujud gitu ya di pasir, sejadah belum ada ya, gitu ya, jadi langsung aja gitu ya. Nah begitulah ya, tuh keadaan dulu masjid masih begitu ya. Walamma dakhala Umar radhiyallahu anhu ya asam amara alla yattaqiza fil madinati sajad masjidani yalil masjidil azam allazi tuqamu fihil jamaah. Dan tatkala datang tuh masuk Sayyidina Umar radhiyallahu an ke kota Sam, maka Sayyidina Umar perintahkan jangan menjadikan di kota Madinah yaitu dua masjid, artinya di kota tuh ya. Nah, fil Madinah di kota tuh, di kota Sam tuh jangan bikin dua masjid. Yalil Masjid Al-A'zam ya, yang beriringan ya dengan masjid yang besar, allazi tuqamu fihil jum'ah, yang dilaksanakan Jumat ya. Jadi kata Sayyidina Umar ya, di kota tuh jangan ada dua tiga masjid, cukup satu aja. Jadi jangan ada dua, jangan ada apa gitu, karena ada masjid yang gede dah situ ya, masjid yang gede. Nah udah di situ ya, jangan bikin lagi masjid itu ya. Ini larang ya, karena penduduknya kan masih dikit, satu masjid juga cukup masih. Nah kalau udah penduduk banyak kan, nah gitu ya, hanya begitu penduduk makin banyak kan, nah Sayyidina Umar kan nggak larang tuh ya, ada ya gitu. Sayyidina Umar kata ya, kalau sholat 5 waktu, sholatlah kamu di masjid-masjid kamu sana. Nah kalau Jumat mari kumpul sini gitu ya. Jadi bikin masjid sono, masjid Khairu Jami gitu ya. Nah ntar kalau Jumat nah kumpul satu masjid gitu ya. Tuh setelah ya banyak tuh orang gitu ya, Sayyidina Umar ya perintahkan seperti itu gitu ya. Jadi boleh masjid ya, kalau kita sini langgar dah dulu kan ya, langgar sono langgar sini. Nah bayang dah sono pada ya, kalau Jumat nah lari ke salah pihak pada kan gitu ya, dulu kan gitu langgar kan ya, langgar sini langgar sono gitu kan ya, di Brudi kan langgar ya, ada langgar ya di Ketar, langgar Haji Nase, langgar ini kan pada gitu ya. Terus ini Labo di Bukulon langgar Haji Lim dulu kan gitu ya, itu di Belilir sini langgar apa ya, nah apa tuh Mujahidin situ ya gitu ya. Nah ya masih dalaman tuh, sebelumnya Mujahidin ya dalam sono ya, langgar apa tuh ya, langgar Kinong disebutnya itu ya, yang dekat rumah Pauzi itu, dekat rumah Dawi situ dulu ada langgar tuh ya, langgar Kinong namanya. Nah gitu ya. Nah ya
gitu ya. Nah itu pada semua kan kalau sembahyang maghrib apa semua situ ya. Nah kemudian dipindahin ke depan ya, jadi ya, nah langgar itu di depan langgar apa ya mujahidin gitu. Nah dibongkar lagi pindahin jadi Madinah sono gitu ya. Nah gitu ya. Nah dia jadi ya Sayyidina Umar suruh tuh gitu ya. Nah ya di kota tuh jangan bikin 2 masjid ya katanya ya. Nah, karena apa? Yalil Masjid Al-Aqsa ya, yang mendekati dari masjid yang besar tuh katanya. Alladzi tuqamu fihil Jumu'atu yang dilaksanakan Jumat padanya. Parun, cabang masalah lagi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha ahadan minas la yanha ahadan minas sababi ya wa ghairihim an naumi fil masjidi. Ya, dan adalah Rasulullah SAW tidak larang seseorang daripada pemuda ya, jadi anak-anak muda tuh Rasulullah nggak larang dan yang lain-lainnya untuk tidur di masjid ya, nggak apa-apa boleh gitu ya, anak muda ya orang tua apa yang mau tidur di masjid tuh ya Rasulullah nggak larang gitu, bolehin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa kunna fi ya zamani Rasulullah SAW nanamu fil masjidi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dulu kami pada masa Rasulullah SAW kami tidur di masjid itu ya. Nah wanuki lupihi dan juga kami kailulah di masjid itu ya pihi. Wa nahnu sabun lam natazawwaj, kami waktu itu masih pemuda belum nikah ya, belum ya kawin tuh gitu ya, ditidur di masjid itu. Wa kana ahlu supa muqimina fihi lailan wa naharan, sedangkan ahli supa itu diamnya di masjid siang malam itu ya. Jadi Rasulullah enggak larang buat orang yang tidur di masjid tuh. Wa kana iza qadima ala Rasulillah sallam rahtun minal fuqara'i anzalahum ma'a ahli sufa fil masjidi, dan apabila datang tuh di antara mereka yaitu ya rombongan dari orang-orang fuqara ya, orang miskin. Nah anzalahum ma'a ahli sufa fil masjidi, Nabi tempatin mereka di masjid tuh sama orang-orang supa gitu ya. Jadi kalau datang rombongan nih orang fuqara, nah itu Nabi bawa ke masjid tuh kumpul sono sama orang supa gitu ya. Gitu karena orang supa adanya di masjid itu ya. Wa kana iza marida minhum ahadun daraba alaihi Rasulullah sallam khimatan summa yasiru ya'uduhu hatta yabra'u ya. Kadalah Rasulullah SAW apabila sakit salah seorang mereka tuh ya, Nabi bikinin yaitu kemah ya, khimah tuh ya, kemah tuh summa yasiru ya'udu, kemudian Nabi ya selalu menjenguknya hatta yabra'a, sehingga dia sembuh tuh ya. Jadi kalau disakit nggak di masjid ya, dibikinin dah ya di samping di emperannya dah gitu ya, bikinin tempat gitu ya. Wa kana Utsman radhiyallahu an ya yukbilu fil masjidi ayyama khilafatihi ya, dan adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu an yaitu yukbilu fil masjidi ayyama khilafatihi ya, selalu ya tampil tuh di masjid di hari khalifahnya Sayyidina Utsman tuh ya gitu. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu an, berkata Abu Dzar radhiyallahu an, kuntu akhdimu Rasulullah SAW, dulu saya melayani tuh ya, membantu Rasulullah SAW. Fa iza faragtu min khidmatihi, apabila saya selesai berkhidmat kepada Rasulullah ya, awaitu ilal masjidi, maka saya kembali ke masjid gitu ya. Taja'tu fihi, maka saya berbaring di masjid tuh ya. Ini semua hadis menunjukkan apa ya, boleh ya tidur rebaan ya gitu, tiduran di masjid gitu ya gitu. Wa kana huwa baiti, dan kata Abu Dzar tuh itu masjid itu adalah rumah saya gitu ya. Dia punya rumah ya di masjid dah gitu ya gitu ya. Nah, wa kana Jabir radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Jabir radhiyallahu an bilang ya gitu,
ya atana Rasulullah sallallahu maratan wa nahnu naimuna fil masjidi. Telah datang kepada saya Rasulullah SAW pada sewaktu-waktu wa nahnu naimuna fil masjid. Kami lagi sedang tidur di masjid katanya. Faharakna ya gitu ya. Nah, maka Nabi gerak-gerakin tuh wi asibin ya kana piyadihi ya, yaitu dengan bi asibin karena piyadihi ya, dengan sesuatu ya, asib tuh ya suatu batang dah ya, batang korma atau pelepah korma tuh ya yang ada di tangan Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh lagi pada tidur, Rasulullah ya gitu kayak gitu pegang sapu dah ya, bet-betin gitu ya. Waqala kata Rasulullah kumu gitu, kata Rasulullah bangun, la tarkudu fil masjidi, jangan kamu tidur di masjid. Fa innama ya buniyatil masajidu, hanya saja dibikin masjid ini 5 buniyat lahu, karena buat apa yang dibinanya, karena masjid buat sholat bukan buat tidur gitu ya. Jadi kalau banyak pada tidur tuh nyempetin orang sembahyang ya bangunin gitu ya, karena orang mau sholat gitu ya, nggak boleh kita tidur di ya di apa tuh di depan gitu. Nah orang mau sembahyang di belakang sono gitu ya, kalau tidur depan kan orang mau sembahyang gimana ya, nyembayangin dia ya. Kalau ngot ini nggak kasih, jangan tidurnya sono belakang dah sono ya, biar tuh orang nanti yang mau sembahyang kan ke depan nggak keganggu gitu ya. Gitu ya. Waqala Abdullah bin Haris radhiyallahu an, berkata Abdullah bin Haris radhiyallahu an, kunna naqulu fil masjidi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubza wal lahma wa huwa yanzuru. Kata Abdullah bin Haris, dulu kami makan di masjid daripada masa Rasulullah SAW itu makan roti dan daging. Wa huwa yanzuru, sedangkan Rasulullah lihat. Warubama akala ma'aha, sewaktu-waktu Rasulullah makan bersama kami tuh ya, jadi boleh juga makan di masjid gitu. Walamma asara Rasulullah Sumamah bin Usal ya qabla islamihi rabatahu bisariyatin fil masjidi ya, tatkala ya Nabi menahan tuh Rasulullah SAW menahan Sumamah bin Usail sebelum dia masuk Islam, maka Nabi ikatnya di tiang masjid itu ya. Nah itu ya, tuh seorang ya kafir tuh ya, waktu ya dalam apa tuh peperangan, dalam apa tuh syariah, nah dia ketangkep, nah gitu ya, nah maka Rasulullah ikat tuh dia di tiang masjid katanya ya gitu. Wa kana Rasulullah SAW idza ja'ahu malun minal bahraini yansuruhu fil masjid wa yuqsimuhu fihi, dan adalah Rasulullah SAW apabila datang kepada Rasulullah tuh harta dari kota Bahrain, nah itu Nabi ya bagi-bagikannya tuh di masjid gitu ya, Nabi sebarin dan Nabi bagi-baginya tuh ya di masjid tuh ya. Jadi kalau ada harta-harta ghanimah atau apa tuh, nah Nabi sebarin tuh ya, artinya Nabi bagi-bagiin dah ya, sahabat ahli supat situ yang ada gitu ya di masjid tuh ya. Nah ya jadi boleh tuh ya di masjid bagiin berkat ngapa sembako gitu ya, boleh gitu ya. Yang penting jangan ngotorin gitu, yang Nabi nggak kasih tuh di masjid kotorin gitu. Kalau makan boleh, terus makan bersihin gitu ya. Nah ya jangan apa ya, jangan habis makan udah pada ya berantakan tuh, apalagi makan yang pakai sayur-sayur ya gitu ya, ntar nempel kan ya di karpet, di masjid ini apa di ya di ubin di apa gitu ya. Kalau kita zaman kita sekarang gitu ya, hanya makan nggak apa-apa boleh, tapi bersihin gitu ya, nggak dilarang gitu ya. Parun, cabang masalah lagi gitu. Wa kana Rasulullah SAW ya'muru bi izalati kulli ma yulhal musalli wa yaqulu. Ya, Rasulullah SAW ya adalah Rasulullah SAW perintahkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang membuat lalai orang sholat. Ya, jadi enggak khusyuk. Ya, di masjid tuh buangin, enggak dikasih. Hanya tulisan-tulisan tuh kaligrafi ya jangan tulis gitu. Ini kalau tulis tuh biar ada di atas jugaan, tulis di atas, yang di dekat sih di depan nggak kelihatan. Ya kan depan masa mau begini, kan kagak yang sono. Iya, lihat sono.
kan gitu ya. Nah itu ya yang membuat lalai ya, ini buat orang jadi nggak khusyuk tuh sholat ya, ada gambaran lah apa semua, tulisan apa semua ya, jangan tuh ya gitu. Wah ya, layan bagi ayakuna fiku belatil musalla ya, fikih belatil musalla sayun yulha ya, lebih nggak pantas tuh, nggak cocok ya, bahwa ada di depan orang yang sholat itu sesuatu yang melalaikan ya, membuat jadi nggak khusyuk, jangan gitu ya. Wasalla Abu Talha ya al-Ansari radhiyallahu an yauman fi bustanihi, dan telah sholat Abu Talha al-Ansari radhiyallahu an pada suatu hari di kebunnya. Wa kanatil asyaruhu multafitatan ba'duha ala ba'din, dan adalah puunannya itu ya saling ya multafitatan tuh ya, saling begini dah ya cabangnya ya gitu ya. Nah, tuh iltifat tuh artinya saling menoleh, sono artinya saling ya apa namanya tuh gitu ya, ala ba'din tuh. Fatarada bisain ya gitu, maka dia bertolaknya dengan sesuatu tuh ya, dengan ketiup angin atau apa kan gitu, cabangnya kan ya gitu pada melentur tuh. Fatopika yataraddadu yaltamisu mukhrijan, maka ya mulailah dia itu ya apa tuh yataraddad ya, itu ragu-ragu ya, artinya bulak-balik tuh pikirannya lagi sholat gitu ya. Nah yaltamisu makhrajan, maka dia cari jalan keluarnya. Falam yajidhu, maka dia nggak dapetin. Pa'a jabazalika, maka yang mengagumkan yang demikian itu Abu Talha ya, pada Talha wa'at ba'ahu ya, dan mengikuti basarahu saatan ya, maka matanya ngikutin tuh gitu. Jadi puunan bertiup gitu, sono kemari goyang sini lagi sembahyang tuh di kebon gitu ya. Nah ya, jadi dilihatin tuh puunan tuh goyang sono, tar balik sono, nah gitu ya. Nah gitu ya, jadi ya itu sesuatu yang nggak boleh bagi di depan orang sholat tuh ada gitu ya. Summa raja'a, kemudian Abu Talha kembali pulang, Pak Izan huwala yadri ya, sehingga dia sholat itu nggak tahu kam sholat berapa rakaat dia udah sholat ya, karena keganggu tadi gitu ya. Faqala, maka dia bilang laqad asobani fi mali hadza fitnatun, sungguhnya telah ya terdapat pada saya ini, telah dapat musibah kepada saya, ada harta saya, hadza fitnatun, ini fitnah tuh, di harta saya dapat fitnah, yaitu diganggu untuk sholatnya tuh gitu. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazakara lahul ladzi asabahu fi sholatihi, maka dia sebutkan tuh apa yang didapatin dalam sholatnya. Faqala, kata Rasulullah, dia bilang ya Rasulullah huwa shadaqatun ya fadahu haitsu syi'ta radhiyallahu anhu, maka dibilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah itu kebun saya jadikan dia wakaf gitu ya, sedekah di sini ya, wakaf. Fadahu ya, ambillah ya Rasulullah haitsu syi'ta, yang engkau mau ya gitu, radhiyallahu an ya, itu Abu Dzar itu ya. Jadi karena dia ganggu tuh ya di dalam sholatnya ngapu gitu ya, ini satu fitnah buat dia tuh ya, apa tuh artinya, nah maka tuh artinya diwakafin lah ya begitu tuh ya, tuh para sahabat gitu ya, karena dia nggak mau tuh ya dengan sebab dunianya tuh gitu ya, akhiratnya keganggu gitu ya, jadi dunianya dibuangin tuh ya, jadi wakaf gue itu kasih Rasulullah dah gitu ya tuh ya. Nah ya jangan sampai tuh ada ya sesuatu yang bakal mengganggu kita tuh dalam ibadat ya, dalam sholat nih. Wa kana Rasulullah sallam yanha anil khuruj minal masjidi ba'dal azan min ghairi salatin illa li uzrin. Rasulullah sallam melarang ya keluar dari masjid ya sesudah azan ya, udah selesai azan tuh kita keluar dari masjid nggak boleh, dosa ya, yang di luar aja dipanggilin ya, hayalah sholah hayalah palah, masa kita yang di masjid jalan ya, dosa
ya sampai sholat dulu. Ntar kalau udah sholat baru jalan dah gitu ya. Nah, badal azan tuh min ghairi sholatin, tanpa sholat dia di keluar tuh. Pulang azan di jalan. Itu ya. Nggak boleh, meskipun dia ntar mau sholat di sana aja di rumah gitu, nggak boleh ya. Dari rumah kita di rumah dipanggilin ya, hayya ala sholat, hayya alal falatu ya, kan manggilin. Azan kan manggilin orang supaya sholat berjamaah gitu. Masa udah di masjid ya, kalau orang yang udah di masjid dia sakit gitu kan, sakit boleh tuh uzur jamaah gitu. Nah sekarang didatang ke masjid nggak boleh pulang ya, kecuali kalau sakitnya itu yang bak najis kayak buang-buang air lah. Nah itu boleh pulang ya. Kalau sakit yang itu pada pusing apa gitu ya, nah gitu nggak boleh. Kenapa ya? Lu sakit tadi kan dibilang udah jangan datang sakit, udah datang. Nah udah sampai ya masih pulang ya, nggak boleh gitu ya, dilarang tuh ya gitu, haram. Kalau ada tukang-tukang itu kan kadang-kadang suka istirahat tuh. Terus 12 dia santai di masjid tuh. Terus kan dia kencing dia ini. Azan, selesai azan jalan. Kita berhak tuh suruh azan dulu. Suruh salat dulu kok bisa. Iya, jangan pulang dulu, sembahyang dulu, tarik sembahyang baru pulang. Itu. Ya. Nah, iya, udah ada di masjid, itu ya, sembahyang. Kalau mau tadi tuh ya, belumnya azan, nah jalan dah sono. Ya, kalau belum azan kan belum waktunya tuh. Itu ya. Nah, tuh ya. Gitu. Nah ya, illa li uzrin, kecuali kalau uzur itu boleh. Gimana saparil haji itu ya, seperti melaksanakan haji sunnah. Kalau dikagak apa kan ya, tungguin bayang dulu ntar jadi ketinggalan gitu ya. Nah, wal jihad atau jihad tuh ya, gitu mau perang udah siap nih ya, dibayang dulu ketinggalan kan, itu udah mau berangkat tuh gitu. Nah, wakasiran makana yaqulu, kebanyakan Rasulullah bilang iza kuntum musafirina, yakni azimina ala safari, panu dia bisalah fala yakhruju ahadukum hatta yusalliya. Apabila kamu musafir, yakni artinya azimina ala safar, yang baru mau niat mau pergi musafar, panu dia bisolati, maka di azanin tuh, fala yakhruju ahadukum, maka janganlah keluar salah seorang kamu hatta yusalliya, sehingga dia sholat tuh ya, sholat tuh ya. Jadi kalau kita tuh ya mau niat ada mau musafir, nah azan tuh di masjid itu ya, jangan keluar, jangan jalan dulu, sholat dah itu ya, gitu ya. Nah tuh ya, hatta yusalliya. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, idza ra'a rajulan kharaja minal masjidi ba'dal azani yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an apabila lihat ada seorang yang keluar dari masjid ya sesudah azan, maka kata Abu Hurairah, ama haza faqad asa Abul Qasim ya, amahaza, adapun ini yang kamu kerjakan, sungguhnya kamu telah berbuat dosa kepada Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah perintahkan untuk sholat berjamaah ya, kamu jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yadkhulu min abwabil masjidi kulluha illa baban wahidan. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu an, dia masuk ke masjid itu dari abwabal masjid kulluha, yaitu pintu masjid semua. Artinya dia masuk dari pintu sini gitu ya. Gitu ya. Illa baban wahidan, kecuali satu pintu yang tidak masuk. Faqila lahu bizalika, maka dibilang orang, kenapa kok nih pintu satu nggak dimasukin? Faqala, maka dia bilang, li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan, karena saya dengar Rasulullah sallam ya pada waktu itu, lau tarakna hadzal bab lin-nisa'i ya, kami, nah, karena Rasulullah bilang hendaklah kamu tinggalkan nih pintu ini, jangan masuk dari pintu ini karena itu buat orang perempuan ya, jangan masuk ke situ, ntar ya berbarengan orang perempuan lagi
kan gitu ya. Jadi enggak tuh kata ya Ibnu Umar tuh ya. Jadi dimasuk pintu sini kalau yang pintunya banyak kan masjid gitu ya. Masuk kita. Jadi ada pintu ini jangan dari situ-situ juga ya, kan menjadi suatu itu kan menjadi saksi gitu nanti. Ya, di akhirat kan menjadi saksi ya, segala sesuatu yang kita kerjain tuh nanti saksi, baik kebaikan atau juga kemaksiatan itu ya. Nah ya itu bakal jadi saksi tuh ya, wana sadu arjuluhum ya kan gitu ya. Nah itu nanti itu tempat-tempat yang kita dudukin, yang kita ya pernah liwatin, nah itu jadi saksi gitu ya. Gitu ya. Nah, palam akun adkhulu minhu hatta amuta ya, kata Ibnu Umar, saya enggak ya sekali-kali enggak masuk ke situ sehingga saya meninggal katanya gitu ya. Karena itu Rasulullah suruh jangan masuk dari situ karena itu buat orang perempuan. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yanhar rijal anid duhuli min babin nisa, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an larang laki-laki masuk ya dari pintu perempuan tadi gitu ya. Ini kalau di Masjidil Haram berarti sekarang kan banyak tuh pintunya ya, pintu Jibril, pintu ini, pintu Babul Malik, pintu ya Babu Salam apa gitu ya, banyak tuh ya. Kalau kita di sono masukin semua pintu kita ngayap tuh ya, itu jalan sono pintu ini, dan jalan pintu ini, oh ini masuk gitu ya, kecuali kalau yang dilarang tuh nggak boleh gitu ya. Nah ya supaya apa ya, jadi saksi kita ya di Makkah, di Madinah tuh ya kan banyak pintu-pintu tuh gitu ya. Nah ini ya khatimatun ya, penutup dari bab ini nih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Rasulullah SAW bilang, iza dakhala ahadukumul masjida falyakul, apabila masuk salah seorang kamu ke masjid maka baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika tuh ya. Gitu. Rasulullah tuh ajarin doa gitu ya. Masuk ke masjid baca Allahumma ftahli, ya Allah bukakan ya kepada saya abwaaba rahmatika, pintu rahmatmu gitu ya. Jadi kalau masuk ke masjid minta rahmat sama Allah gitu ya. Nah, apabila wa iza kharaja, apabila keluar dari masjid, fal yaqulu, maka yakul Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah ya sungguhnya saya mohon kepada Engkau ya Allah, min fadlika, dari kurniamu ya, daripada ya fadlik tuh ya bisa juga rezeki kamu gitu. Ya, Nabi ajarin kalau ke masjid nyari pahala, masuk minta rahmat, kalau keluar minta duit, cari rezeki gitu. Jangan ke masjid nyari duit gitu ya. Sekarang kan kebanyakan ke masjid nyari duit. Iya gitu. Iya gitu, masuk ke masjid nyari duit kan gitu ya. Untuk masjid jangan nyari duit, cari rahmat gitu ya. Kalau nyari karunia tuh ya, nah duit itu ya kan, wa iza qudiyati shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah tuh ya. Apabila kamu keluar dari masjid itu fantasiru, udah nyebar sono cari gitu ya, wabtaghu min fadlillah, cari itu rezeki Allah, jalan gitu ya. Artinya tuh nyari duit di luar masjid, jangan nyari duit di dalam masjid ya. Ini banyak orang ya nyari duit di dalam masjid gitu ya. Ya jangan ya gitu ya, ambil kesempatan di masjid ya buat ini akhirnya masjid dibikinin apa ya, buat sewaan kan, namanya kesempatan nyari duit. Iya bikinin tuh buat sewane, bikinin ruku, bikinin apa ya buat dagang itu ya, warung gitu. Padahal Allah nggak kasih, Nabi nggak kasih tuh buat nyari rahmat, nyari pahala ya, masuk ke masjid. Nah, entar kalau keluar dari masjid baru nyari di luar, jadi di luar masjid baru nyari rezeki ya gitu ya, jangan di dalam masjid gitu.
Nah gitu ya. Wa kana Rasul sallam iza dakhalal masjida yaqulu ya, riwayat yang lain nih adalah Rasulullah sallam apabila masuk ke masjid Rasulullah baca bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Tuh ya, bacaannya banyakan. Ya, kalau tadi pendek aja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ya. Hadis yang berikut Nabi bilang bismillah wassalamu ala Rasulillah sallallahu Allahumma gfirli zunubi ya wabtahli abwaaba rahmatik. Ya Allah ya, ampunilah ya dosa-dosa saya dan bukakan buat saya pintu rahmatmu ya gitu. Wa iza kharaja apabila keluar Nabi baca bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaaba fadlika ya. Jadi ada tambahan di depan tuh ya, di apa ujungnya sama ya meriwayat yang ya pertama tuh gitu ya. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam tuh ya. Nah, inilah ya tentang masalah ya masjid itu ya. Babnya tuh sono ya. Babu akamil masjid wa adabiha wa kansiha wa takbiriha wa tihazil masawi fiha wa ghairi zalika, tuh babnya habis tuh ya. Babun syurutus shalah qabla dukhuli fiha wa fihi fusulun. Nah, babnya syarat sholat dan nih gitu ya. Babun ai haza babun syurutus shalah ya, fi bayani syurutis shalah ya qabla dukhuli, sebelum masuk sholat ya. Jadi sebelum kita sholat ada syarat-syarat sholat itu ya. Ya, dulu pihak wapihi fusulun, dan dalam bab ini ada beberapa pasal. Al-faslul awal, pasal pertama fi dukhulil waqti, yaitu membicarakan tentang masuk waktu. Waqad taqaddama bayanu zalika fi babil mawaqit. Sungguhnya udah liwat babnya, yaitu pada bab mawaqit, bab waktu ya, depan tuh ya, sebelum bab masalah masjid itu ya, sebelum azan. Nah, itu juga udah ada dan bab mawaqit tuh ya. Nah, di depan tuh ya. Nah, ada di apa ya, dijelaskan sana ya, udah kelewatan gitu ya. Nah, tuh ya babul mawaqit di halaman 85 sono tuh ya. Nah, ya. Nah, tuh ya. Nah, ya. Tuh ya bab ya, halaman 85 tuh bab tentang waktu. Yang hadis pertama Nabi bilang inna akhwafu ma akhafu ala ummati takhiruhumus shalah an waqtiha wa ta'jiluhumus shalah an waqtiha. Kata Nabi, yang paling saya khawatirkan pada umatku ya, nanti mentakhirkan salat dari waktunya atau mensegerakan salat dari waktunya tuh ya. Dah bab mawaqit sudah sana. Nah, pasal yang berikutnya al-faslu tsani, sekarang pasal yang kedua nih, fi satril aurati, tentang nutup aurat gitu ya. Tadi waktu udah tuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh, itu udah awal dan akhir dari waktu itu ya, yang diajarin oleh ya malaikat Jibril gitu. Nah, sekarang nutup aurat nih, fi satril aurat. Kana Ali radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallam bilang, bersabda, ihfaz aurataka ya, jagalah aurat kamu, pelihara, jaga aurat kamu, illa min zaujatika ya, kecuali terhadap istri kamu ya. Kalau istri kita kan boleh ngelihat aurat gitu ya, terbuka aurat kita boleh ya. Nah, orang lain selain daripada istri nggak boleh gitu ya. Au mamalakat yaminuka, atau budak ya kamu tuh ya. Kalau budak boleh ya, karena budak tuh ya sama ya, baik laki perempuan tuh itu sama seperti ya istri tuh gitu tuh ya. Tuh ya, jaga, Nabi kata tuh aurat kamu. Faqala Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an
Maka berkata Muawiyah bin Haidar radhiyallahu an, ya Rasulullah, idza kana al-qaumu ya ba'dahum fi ba'din, apabila ada satu kaum sebagian dengan sebagian, qala, kata Nabi, ini tata'ta alla yaraha ahadun fala tarainaha, kalau kamu sanggup tuh tidak melihatnya tuh aurat ya seseorang, janganlah kamu lihatnya, itu ya. Jadi kalau ada tuh satu kaum ya kayak itu di sini kan orang-orang yang nggak nutup aurat kan ada tuh ya, kayak orang-orang daleman kan pada kan gitu ya, baik laki perempuan tuh, yang orang Dayak orang apa kan gitu, nggak pakai gituan kan ada ya, nggak kayak nyalaki, nggak kayak celana kan gitu, telanjang aja pada kan gitu ya auratnya ya, yang laki perempuan pada kan gitu ya. Nah karena apa tuh ya, nah itu kalau sekiranya kamu sanggup bisa tuh nggak ngelihatnya, jangan lihat gitu ya. Qala ya Rasulullah, maka dia bilang lagi kaum itu, ya Rasulullah, fa iza kana ahaduhuna khalian, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami ini ya sendirian tuh, kosong, nggak ada orang, boleh gak buka aurat gitu. Qala, jawab Rasulullah, wallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ya ayyustaha minhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tabarakallah ta'ala yang paling berhak untuk kamu maluin. Jadi meskipun nggak ada orang, jangan buka aurat juga gitu ya, nggak ada tujuan. Kalau sekiranya ada tujuan sih nggak apa-apa gitu kan ya, gitu ya, kita buka aurat gitu ya, nah ya karena gerah ya, karena apa ya, mau mandi mau ngapa kan gitu ya, nah itu nggak apa-apa gitu ya, nah gitu ya. Tapi kalau nggak ada tujuan ya jangan, karena Allah lihat, malaikat lihat gitu ya, nah tuh ya, ya sebaiknya itu kita malu tuh gitu ya. Wa kana Muawiyah radhiyallahu an yaqulu liyastatirra ahadukum walau biwad iyadihi ala farjihi, kata Muawiyah nih ya, ada mata Muawiyah nih radhiyallahu an, hendaklah menutupin salah seorang kamu tuh walau biwad yadahu sekalipun dengan meletakkan tangannya ala farjihi, di paratnya gitu ya. Jadi kalau nggak ada apa tuh ya gitu, kita sendirian atau apa nggak ada orang ya, misalkan kita malu tuh, nah ya nggak ada tuh ya tuh, nah pakai tangan kita dah tutupin parat kita tuh, kemaluan kita gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yanzurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Ya, kata Rasulullah, janganlah melihat laki-laki kepada aurat laki-laki, dan juga perempuan jangan lihat pada aurat perempuan ya. Jadi masing-masing tuh ya, yang sejenis ya, hampir lagi lain jenis gitu ya. Wala yubdir rajulu ila rajuli fi saubin wahidin, ya janganlah dia tuh ya tidur seorang laki-laki ya dengan laki-laki yang lain dalam satu selimut, satu pakaian ya, jangan ya gitu ya, nggak boleh. Walal mar'atu ilal mar'ati fi saubin wahidin, dan juga jangan juga perempuan sama perempuan ya satu kain sarung ya berdua gitu ya, nah gitu ya. Nah fi saubin wahidin illa waladan wa walidan, ya kecuali anak laki-laki dan bapaknya gitu ya. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la tubasirul mar'a al mar'a hatta tasifaha li zaujiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Ya, dalam riwayat janganlah mubasyarah ya, bersentuhan perempuan dengan perempuan sehingga nanti tasifuha li zaujiha, dia bisa ceritain ya kepada suaminya
ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan-akan nanti suaminya itu ya lihat gitu. Nggak boleh. Jadi perempuan sama perempuan tuh jangan mubasyarah ya, berdekatan apa gitu, nempel kan gitu. Dan suatu-waktu kan diceritain sama lakinya ya, si Anu tuh ya gini. Nah tuh ya di ngomong sama lakinya. Nah itu kan lakinya kan ya seperti kayak ngelihat juga kan, karena dikasih tahu tuh ya begini ya itu ya, mama ya tuh perempuan bilangin tuh sama lakinya tuh, si temen gue tuh si Ano ya badannya halus banget gini gitu. Nah jadi saya juga kan laki kan sama juga dia apa ya, nah dia bayang kan, iya bayang khayal kan gitu ya, seakan-akan dia ngeliat juga, jangannya nggak boleh ya. Nah ya menceritakan tuh nggak boleh gitu ya. Nah tuh ya, nah gitu ya. Ya karena yang jurah wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi katakan iza basyaratil mar'atu mra'atan, apabila mubasyarah ya bersentuhan tuh perempuan dengan perempuan, fahuma zaniyatani, maka keduanya itu dianggap berzina gitu ya, perempuan sama perempuan gitu ya. Ya karena itu bisa menimbulkan kan syahwat kan ya, apalagi zaman sekarang kan gitu nya kan ada homo kan, nah, laki homo ya, perempuan jadi lesbian kan gitu ya. Nah itu kan bisa jadi timbul ya masalah seperti itu gitu ya. Nah gitu ya, wa iza basara rajulur rajula fahuma zaniyani, apabila mubasyarah laki dengan laki itu keduanya juga termasuk zina ya, bisa juga liwat jadinya kan itu ya. Nah itu ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iyyakum wat ta'arri fa inna ma'akum man yuparikukum illa indal ghaiti ya. Kata Nabi SAW bilang, iyakum wa ta'ari, jauhkanlah oleh kamu, awas hati-hati kamu, wa ta'ari, telanjang nggak pakai pakaian itu, awas hati-hati jangan ta'ari kayak apa nggak pakai pakaian. Kenapa? Fa inna ma'akum man yuparikukum, karena ada bersama kamu orang yang nggak berpisah sama kamu ya, ada sama kita malaikat ya, illa indal ghaiti, kecuali waktu buang air gitu. Itu ada malaikat gitu nya, kita jangan telanjang aja, telanjang gitu biar kata nggak ada orang juga ya. Nah tetap tuh ya berpakaian gitu ya, itu karena ada ya yang nggak bisa sama kita, yaitu malaikat indal ghaid. Hanya malaikat kalau kita lagi buang air dinyingkir, nggak nemenin gitu ya, dinyingkir gitu ya, jauh sono ya, nggak dekatin. Nah tuh ya, nanti itu kita di tempat buang air itu ya, nah malaikat tuh tulis ya apa enggak ya kerjaan kita ya kan. Kita kan tempat buang air kan nggak boleh baca-bacaan ya, nggak boleh tuh ya dengan talapuz ya, tapi dengan hati boleh ya, bacanya dalam hati gitu. Nah kalau emang kita tuh di hati kita tuh ya, nah bagus tuh ada ya, nah, niat baik atau apa gitu. Nah nanti malaikat tuh tulis, malaikat taunya apa ya, dengan apa bau yang diendus tuh, bau wangi gitu ya, bahwa dia ini ada niat baik atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik di hatinya gitu. Nah kalau umpama kita ada niat jelek atau apa gitu ya, nah ya dalam kita buang air, nah itu malaikat nanti endus bau yang ya yang nggak enak ya, ditulis juga gitu malaikat gitu ya. Nah gitu ya tuh ya, itu ya indah qaid. Wa hina yubdi rajulu ila ahlihi, dan juga ketika tuh ya seorang laki-laki itu ya yubdi ila ahlihi, jima kepada istrinya. Kalau lagi jima malaikat nyingkir gitu ya, gitu ya. Nah setan yang deketin gitu ya. Kalau kita lupa tuh ya, lupa bacaan, setan ya itu malaikat nyingkir.
Nah, setan deketin gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya, ila ahlihi fastahyuhum wa akramuhum, maka maluklah kamu kepada mereka tuh, pada malaikat, dan hormatilah mereka tuh ya. Nah, jangan kita ya ngablak-ngablak aja tuh ya, buka aurat itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a rajulan hamilan say'an sakilan wa qad zahara say'un min auratihi la yastati'u satruha yaqulu lahu da'an kama anta hamiluhu wastatir aurataka. Adalah Rasulullah SAW apabila lihat seorang tuh yang membawa sesuatu yang berat. Ya, ada orang manggul ya, sesuatu yang berat nih. Wa qad zahara sayun min auratihi, dan sesungguhnya kelihatan sedikit tuh dari auratnya. La yastati'u satruha, yang dia enggak sanggup untuk nutupinnya karena lagi manggul kan, manggul berat gitu. Ya, mama kelihatan tuh pusarnya ke bawah dari pusar kan. Nah, itu kan aurat tuh orang laki-laki. Nah, gitu ya, sampai kelihatan tuh. Nah, gitu. Nah, Nabi bilang apa? Ya, gitu ya. Ah, ya, ya saya ansakilan waqad zahara mintu sayyidan layas tati satuha yaqulu lahu, Nabi bilang pada orang itu, da'anka ma anta hamiluhu, taruh tuh dulu yang engkau bawanya tuh, taruh berhenti dulu situ, wastur aurataka, tutupin aurat kamu tuh. Kalau anak kedor-doran kali. Iya, bisa juga. Iya kan, orang kalau manggur gitu kan, ya bisa juga kan kaosnya naik, bajunya kan gini kayak bawa kan berat kan gitu. Nah, jadi kan kelihatan tuh ya pusarnya, bawah pusar kan, itu udah termasuk kan aurat itu. Ini Nabi suruh taruh dulu dah, dandanin tuh ya aurat kamu gitu ya. Nggak dikasih tuh gitu ya. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang, ma raaitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ra'a minni, ya, takni al-faraj gitu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu an, tidaklah ya saya lihat dari Rasulullah SAW dan juga Rasulullah enggak lihat dari saya. Yakni artinya apa itu yang enggak kelihatan, enggak pernah lihat, yaitu faraj. Ya, kemaluan. Jadi Siti Aisyah nggak pernah lihat kemaluan Rasulullah, Rasulullah juga nggak pernah lihat kemaluan ya Siti Aisyah gitu ya. Nah ya, sekalipun tuh halal ya suami istri ya, ini akhlak ya, adab gitu ya. Gitu, ya. Wa kana Ali radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an bilang, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak Rasulullah SAW itu bilang kepada saya, kepada Sayyidina Ali ini bilang apa? La tabraz mahzaka, jangan kamu zahirkan baraza ya, kamu buka paha kamu ya, karena paha termasuk aurat. Itu kan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut gitu ya, sampai dengkul. Hanya jangan kamu buka tuh aurat kamu. Hanya orang yang kalau selalu pakai celana pendek tuh ya, nah nasaku, nah itu termasuk orang fasik ya, itu ya, karena di kemana-mana tuh jalan pakai celana pendek kayak gitu, di atas ya dengkul itu, jalan sono kemari gitu ya. Itu ya, itu fasik tuh orang itu ya. Nah ya, nggak boleh tuh ya jadiin saksinya begitu ya, jalan lagi ke mall mana gitu ya, itu laki-laki, sampai lagi perempuan ya, kan banyak orang perempuan yang kayak celana pendek aja gitu, batu basit siarin gitu. Kalau perempuan tuh ya pakai celana pendek, kalau laki sih itu ya, kalau perempuan nyarin olahraga tuh ya, olahraga di jalan apa suno gitu ya, celana pendek gitu. Nah ya jangan tuh ya, nah ya jangan buka ya paha tuh. Wala tanzur ila fakhzi hatta ya hayyin wala mayitin, kata Rasulullah, jangan kamu lihat tuh paha orang hidup atau orang mati
ya. Orang hidup nggak boleh kamu lihat pahanya, orang yang mati juga gitu juga. Hanya orang mati tuh giliran mandiinnya kan di tempat yang suci, sunyi, yang nggak ada orang atau ditutupin, jangan tempat ngablak gitu ya. Gitu ya. Nah, tutupin gitu ya. Nah, fa'in nazalika auratun, karena paha itu aurat gitu ya. Nah, itu paha itu aurat gitu. Wa kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakizahu marratin. Ya, pernah beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh pahanya terbuka bi hadarati Abi Bakrin wa Umar. Ya, di depan Abu Bakar dan Umar. Ya, itu paha Rasulullah kelihatan. Wa kana iza dakhala alaihi Utsmanu wa huwa ala zalikal halati dan adalah apabila masuk Sayyidina Utsman, Nabi dalam keadaan itu, artinya pahanya kelihatan tuh, rotiya, maka Nabi tutupin ya pakzahu ya, kata ya rotiya pakzahu ya. Wa qala, kata Rasulullah, ala astahi mimman yastahi minhu malaikatus sama gitu ya. Wallahi innal malaikata latastahi minhu ya. Wa hasira Rasulullah salam izara ya an pakhizihi yauma Khaybara hatta zahara bayada pakhizihi. Nah, ya, waktu Rasulullah tuh masuk Sayyidina Utsman, di hadapan tuh Sayyidina Abu Bakar dan ya Umar, itu paha Rasulullah tuh terbuka, Rasulullah nggak tutupin. Nah, begitu masuk Sayyidina Utsman, maka Rasulullah tutupin gitu ya. Hanya ada sahabat bilang, ya Rasulullah, kok di depan Abu Bakar dan Umar nggak ditutup, kok kenapa ada Sayyidina Utsman tutupin pahanya? Nah, jawab Rasulullah, ya ala an astahi mimman yastahi mihul malaikatus sama ya, karena saya malu kepada Sayyidina Utsman, orang yang dimaluin oleh malaikat langit. Malaikat langit aja malu sama Sayyidina Utsman. Nah, saya juga malu gitu, tutupin gitu ya. Kalau sama Abu Bakar sama Sayyidina Umar kan itu mertuanya gitu ya. Nah, kalau Sayyidina Utsman kan mantu ya, lain gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya, karena malaikat itu malu kepada Sayyidina Utsman gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, malaikat ya gitu ya, sama wallahi ya innal malaikata, demi Allah sungguhnya malaikat latastahi minhu, malaikat tuh malu kepada Sayyidina Utsman. Wa hasira ya Rasulullah salam izarahu, maka Nabi tarik tuh ya, dipunya kainnya min anfaqihi ya, yaitu dari ya pahanya tuh ya. Nah ya, yauma Khaybarin, di hari pulang Khaybar, hatta zahara bayada fahzihi, sehingga kelihatan tuh ya putih pahanya Rasulullah tuh. Wa kana Rasulullah sallam yuraqisu fi kasfir rukbah lil a'rabi wa nahwihim, dan adalah Rasulullah sallam itu berikan keringanan ya untuk membuka dengkul, rukbah ya lutut. Ya, dengkul tuh kalau kelihatan itu Nabi nggak suruh tutup, artinya lil a'rabi, buat orang Arab, wa nahwihim, dan seumpama mereka ya, karena dengkul itu masuk batas daripada aurat gitu. Wayanha anzalika ya, dan Rasulullah SAW larang tuh ya membuka dengkul, anzalika akhlul hasabi wal mura'ah, buat orang-orang akhlul hasab ya, yang mempunyai ya nilai keturunan, dan juga orang-orang yang muru'ah, yang mempunyai nilai akhlak tinggi gitu ya. Jadi orang yang punya muru'ah tuh jangan buka dengkulnya tutupin ya. Jadi kalau pakai celana pangsit gitu, pangsi ya, ini bawa dengkul kan, nah gitu ya. Nah gitu ya, kayak seperti itu kan, tutup tuh ya, jangan di atas dengkul gitu ya. Tuh ya, orang yang mempunyai hasab tuh artinya mempunyai ya nilai tinggi dah ya, nilai kehormatan dan muru'ah.
Wa yaqulu lahum, Nabi bilang kepada mereka, ar-rukbatu minal aurah. Tuh ya, buat orang-orang seperti itu Nabi bilang lutut itu, dengkul itu bagian daripada aurat. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ma baina surra ila rukbah auratun. Nabi bilang antara pusar dan lutut itu aurat. Tuh ya, tutup tuh gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu ya yuqbilu ya suratal hasani, dan adalah Rasulullah SAW tuh mencium ya pusarnya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya cucunya tuh ya pusarnya dicium. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu ya lil Hasani, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an bilang kepada Sayyidina Hasan, iksib ya li ansuratika la aqbala ya maudi allazi kana Rasulullah sallam yuqbiluka fihi. Kata Abu Hurairah tuh kepada Hasan, "Hai Hasan, buka tuh ya pusar kamu. Saya ingin mencium ya di tempat yang Rasulullah cium ya pusar kamu tuh." Gitu ya, karena Abu Hurairah lihat tuh Sayyidina Hasan pusarnya dicium. Nah ya, jadi Abu Hurairah minta ya supaya Hasan tuh buka ya, karena di situ ada bekas ya, nah mulutnya Rasulullah, ciuman Rasulullah gitu ya, nah gitu ya. Nah Rasulullah tidak baru mau dialazi karena sempi payak suruh lahu an komisihi, maka Sayyidina Hasan tuh buka dari gomisnya, bayuk biluhu radhiyallahu anhum, maka Abu Hurairah kecup tuh cium tuh katanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an ru'yati aurati sagiri, adalah Rasulullah SAW larang untuk melihat aurat anak kecil. Wa ya'muru ahlahu bisat liha, Rasulullah perintahkan keluarganya untuk nutupin tuh aurat anak kecil ya, biar kata dia masih kecil ya pakaiin celana ya, laki perempuan itu jangan dilanjang bulat aja gitu ya. Nah wa yaqulu, dan dia bilang, Rasulullah bilang, hurmatu aurati sagir ka hurmati auratil kabir, keharaman tuh ngelihat aurat anak kecil sama seperti keharaman lihat aurat orang dewasa, orang gede. Wala yanzurullah ta'ala ila kasfi auratihi, Allah tidak akan memandang orang yang selalu membuka auratnya tuh ya, ya jangan bukalah aurat kita ya. Nah, kecuali kalau ada hajat tuh ya, buat buang air ya, mandi kan gitu, atau dalam keadaan ya gerah gitu atau apa ya, berobat atau apa, nah itu boleh gitu. Nah kalau kagak jangan ya gitu ya, jangan dibuka-buka, apalagi perempuan tuh ya gitu ya, jangan main buka-buka aja ya, pahanya dibuka, pusarnya ya dibuka, kelihatan nih perempuannya. Nunya Allah nggak akan memandang tuh nanti di hari kiamat tuh orang yang begitu gitu ya, ya yang nggak dapat rahmat Allah tuh gitu ya. Nah, tutupin lah ya, biar apa ya, biar hormatnya kepada ya Allah dan kepada malaikat tuh ya, yang selalu ya ada pada kita tuh ya. Sampai sini dulu ya, parun wa kana ya'muru nisaa ayal bisa li salat ad-dar'a wal khimara.